Oke, jadi kita di sini mau bincang-bincang tentang penggunaan bahasa daerah nih. Kita kenalan dulu. Di sini ada dua teman saya. Silakan. Halo teman-teman, aku El. Halo guys, aku Andara. Mungkin kalau misalkan dari bahasa Sunda sendiri ya, gue lebih ke logatnya sih. Logatnya tuh suka tiba-tiba keluar gitu. Tapi kalau misalkan Sundanya keluar tuh kadang-kadang, kalau misalnya lagi bercanda tuh suka tiba-tiba aja Sundanya keluar gitu. Bener sih, kalau aku juga kayak gitu sih. Kadang kalau misalkan lagi ngomong, Sundanya tuh suka keluar sendiri gitu sama teman-teman. Tapi kayak ya udah, kadang teman-teman nanya sih, maksudnya kayak artinya apa ya udah. Lucu sih. Excited sih mereka malah kalau misalnya kita ngomong Sunda. Kalau aku jujur tuh seneng gitu loh ngeliat wajah bingung mereka pas aku ngomong bahasa Sunda itu seru banget. Kayak kita ya kalau misalnya lagi ngobrol sama orang Jawa, kan kita bingung Nah, ya. gantian gitu ya. Gantian. Bingung. Tapi mereka penasaran sih, malah kayak excited gitu. Hmm. Kayak pengen nanya, artinya apa gitu. Artinya kalau aku kan di Depok. Biasanya kalau di Depok itu emang kebanyakan tuh pakai bahasa Betawi atau kayak bahasa Depok sendiri, tau lah ya bahasa Depok gitu ya. Iya. Bahasa Depok sendiri. Tapi kalau misalnya Sunda tuh biasanya dipakainya kalau misalkan aku main ke rumah sepupu aku yang ada di Sukabumi, kayak tempatnya Andara, baru ngomongnya bahasa Sunda. Tapi kalau misalnya di Depok sih udah jarang, malah kayak ngomongnya tuh lebih sering Betawi sih kalau di Depok. Kalau di tempat aku sendiri ya di Sukabumi tuh emang masih kental banget ya namanya bahasa Sunda tuh emang bahasa Sunda gitu kita tuh menggunakannya. Tapi beda kalau misalkan aku ini kan Sukabumi kota ya. Sukabumi kota gitu. Jadi lebih banyak menggunakannya tuh Sunda kasar dan lebih ke logat Sundanya gitu. Jadi bahasa Indonesia tapi pakai logat bahasa Sunda gitu. Itu untuk lingkungan aku. Nah, gimana nih perasaan kamu ketika di dalam lingkungan yang sekarang teman-teman itu menggunakan bahasa Jawa? Oke, mungkin ya ada beberapa kali pada saat kerja kelompok gitu. Mereka kan kalau bercanda ini kan pakai bahasa Jawa ya. Aku tuh mau banget loh ikut bercanda. Cuman sayangnya itu aku kurang paham gitu loh. Jokes mereka tuh gak masuk. Jadi aku ketawa, tapi aku gak ngerti jokesnya. Sering banget terjadi kayak gitu. Kayak kadang ketawa mereka tuh kayak jokesnya tuh enak gitu ya, kayak lucu. Tapi kita mau nyambung apa sih? Gak ngerti. Kita gak ngerti gitu. Tapi kayak ya udah, tapi ya shock ya, maksudnya di sini kan kebanyakan tuh mostly Jawa Timur semua kan. Terus kayak Jawa Barat tuh palingnya kehitung jari, terus kayak Jawa Tengah juga hitung jari, tapi kebanyakan sih ya Madura, terus kadang dari Bondowoso sendiri gitu. Jadi ya seru sih kadang belajar kosakata baru. Iya bener banget. Kalau aku ya jujur, aku tuh bangga gitu loh. Kalau aku sendiri Sunda tuh bangga gitu. Karena kita rare gitu. Kayak oh my god, itu so special gitu, kayak bener-bener kayak dari prodiku cuma sebiji doang gitu yang bahasa Sunda gitu. Jadi kayak ngerasa kayak spesial gitu, seneng aja gitu. Makanya kayak apa ya, maksudnya beda sendiri gitu dari yang lain. Kayak yang lain kan ngomong bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Madura gitu kan. Terus kita tuh yang kayak susundaan ya. Barudak Sunda, Barudak Sunda. Seneng sih. Seneng ya. Iya. Tuh. Karena jarang juga sih guys Sunda di sini. Bener aja kayak ada rasa bangga tersendiri. Silakan Sunda, ayo kita berkumpul. Untuk penting nggak pentingnya sih tentu penting ya teman-teman ya, penting kalian jangan menghilangkan kebudayaan kalian sendiri ya teman-teman, tapi harus tetap diimbangi gitu, mana yang bahasa daerah, mana yang bahasa Indonesia, mana yang bahasa asing. Dari ketiganya tuh emang perlu tetap kita pelajari gitu. Iya, kadang kita kalau misalkan apalagi kita yang orang Sunda kayak gini kan kadang suka keceplosan ya. Dari keceplosan itu aja kita sudah melestarikan bahasa Sunda gitu. Kita bahasa yang lain, kalau misalkan bahasa Jawa kan sudah dilestarikan sehari-hari ya di sini kayak. Mereka mau bahasa Jawa, kita juga yang kayak penasaran. Kadang kita juga mau bahasa Sunda, mereka juga penasaran sama Iya, Jawa. kita berarti merekrut orang Sunda, merekrut Sunda baru. Sunda baru. Iya, menjadi Sunda newbie. tadi. Iya, kita dengan cara keceplosan kita tadi kadang kayak ngomong tuh pasti ada Sunda-Sundanya gitu kan. Kadang logatnya juga ada Sunda-Sundanya. Jadi kayak ya dengan cara itu bisa melestarikan. Kadang juga teman-teman jadinya penasaran kan kayak gimana sih cara logat Sunda gitu. Gimana sih cara yang ngomong Sunda? Iya, bener banget yang tadi kata El bilang, kita suka tiba-tiba keceplosan ngomong bahasa Sunda, misalkan naon sih mana ya, pas banget gitu kan. Dan orang-orang tuh suka tiba-tiba aja ada yang ngikutin gitu kan, tanpa sadar memperkenalkan juga bahasa Sunda ke orang-orang yang
tidak tahu gitu. Benar-benar. Apalagi dari Sunda ke Jawa Timur sini ke Bondowoso ini kayak dari Sabang sampai Merauke. Jauh banget Iya. ya ujung Karena ujung. kita jadi kita lestarikan di sini. Kita membentuk Jawa Barat yang baru. Oke. Menurut saya jadi ya teman-teman ya, buat saya itu jangan malu ya ketika kalian beda dari yang lain gitu kan. Bahkan kalian tuh harus perlu gitu loh membawa citra diri kalian gitu biar dikenal sama orang-orang yang lain juga. Misalkan nih dari kita ini kan bahasa apa, dari Sunda ya, asal Sunda gitu. Kita tetap enjoy juga kalau misalkan kita ngomong pakai bahasa Sunda gitu. Terus juga kita jangan lupa melestarikan dari bahasa kita, tetap menggunakan bahasa Indonesia, juga mempelajari bahasa Inggris. Karena kita sekarang ini kan lagi di daerah Jawa Timur Kemaduraan ya. Jangan lupa juga pelajari bahasa-bahasa mereka guys. Karena apalagi kita anak-anak penelitian ya, kalau ketemu orang-orang desa tuh nggak Gak ngerti bisa, ya. harus ngomong bahasa Madura. Iya. Jadi kita harus juga mempelajari bahasa Madura atau bahasa Jawa Timur di sini. Abdi teh ayeuna apa? Gaduh hiji boneka terkinten saena sareng lucuna. Kayak apa artinya nih? Jadi abdi teh apa? Abdi teh ayeuna. Saya sekarang punya boneka. Saya pakaikan baju boneka tersebut, dan boneka tersebut tuh bagus banget. Betul. Mungkin kurang lebih Kurang lebih kayak artinya gitu ya. seperti itu. Jadi itu bukan lagu horor guys. Iya, itu bukan lagu Bukan horor. lagu horor. Ini Danur aja. Danur aja yang buat Horor. lagu Sebenarnya lagu itu tidak horor sama sekali ya. Itu Betul. lagu masa kecil kami. Oke, udah terima kasih buat kalian berdua yang udah cerita-cerita nih mengenai bahasa Sunda. Masih banyak ya untuk El sama Anggara. Makasih juga. Makasih juga. Di sini saya ditemani oleh dua narasumber. Di sini kita akan membahas tentang bahasa daerah dan juga tentang pelestariannya. Jadi mungkin pada narasumber untuk melakukan perkenalan dari nama dan juga asalnya. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Cantika Yanisa Dias dan asalku dari Madura. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulistya Yisa Fitri, saya dari Usaki. Kalau di lingkunganku sendiri itu campur bahasa Indonesia sama bahasa Madura. Kalau saya sendiri, Kalau di lingkungan rumahku itu juga campur sih, tapi kebanyakan overall itu pakai bahasa Madura. Musuh sama teman Madura itu biasanya pakai Madura buat ngejok saja gitu. Tapi biasanya pakai bahasa Indonesia sih. ya sama sih. Buat kayak misalnya baru kenal gitu masih pakai bahasa Indonesia karena kan belum tahu asalnya dari mana. Kalau udah kenal tuh adalah pakai bahasa Madura dikit-dikit, tapi keseluruhan paling banyak pakai bahasa Indonesia. Kalau dari aku sendiri, kebanyakan aku mengerti. Ternyata kan teman-teman banyak yang pakai bahasa Jawa ya. Kebanyakan aku ngerti karena mamaku sendiri juga ada keturunan Jawa juga. Jadi lumayan banyak lah kosakata yang aku mengerti. Tapi ada beberapa juga yang nggak ngerti. Jadi kalau misalnya nggak ngerti itu kadang nanya ke teman artinya apa gitu. Kalau saya sendiri, Kalau saya sendiri sih sama seperti Cantika, agak paham gitu. Cuman lebih kebanyakan nggak pahamnya aja, jadi sering nanya. Kalau dari aku sih antara malu sama bangga ya. Malunya karena kayak diliatin gitu kan, jadi merasa berbeda sendiri gitu, merasa malu aja. Terus kalau bangganya tuh bangga karena merasa bisa memperkenalkan bahasa daerah kita gitu ke orang yang bukan berasal dari daerah kita. Kalau saya sendiri sih bangga sama senang ya. Bangganya itu kayak bisa dikenal gitu bahasaku. Terus senangnya itu bisa apa ya, ibu anak-anak itu gitu ya, ada pesan liciknya ya. Iya. Oke. Menurut aku sendiri itu penting, kenapa? Karena kalau bukan kita, bukan cucu-cucu dan anak-anak kita, siapa lagi yang bisa melestarikan budaya daerah kita? Kalau nggak ada yang bisa kan bisa terkikis, bisa hilang oleh zaman juga. Saya juga penting ya, seperti yang dikatakan oleh Cantika tadi, supaya bisa melestarikan keragaman budaya yang ada di Indonesia ini. Kalau mungkin ya, Indonesia sendiri itu
bisa seperti sering-sering berbahasa Madura sesama orang Madura gitu, atau bisa juga membuat konten edukasi bahasa Madura itu bisa untuk menjaga kelestariannya dan bisa dikenal oleh banyak orang. Ya, kalau dari aku sendiri, pertama-tama itu tentunya sering-sering ya ngobrol sama orang yang sama-sama dari Madura, itu bisa bahasa Madura juga. Terus tentunya memperkenalkan juga bahasa Madura itu nanti ke anak cucu kita, biar mereka tuh tahu bahasa daerah kita sendiri. Gini deh, engkok belia sate. Apa tuh artinya? Artinya saya mau membeli Terima kasih kepada dua narasumber yang sangat keren ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan ngobrol santai membahas tentang topik yang mungkin sering kita alami ya, namun jarang untuk dibahas. Untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai bahasa daerah. Sebelum lanjut, kita berkenalan dulu dengan dua narasumber cantik kita ini. Boleh disebutkan nama dan asalnya dulu, Mbak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Septia Nariswari, asalku dari Malang. Kalau aku Tirana Parmani, asalnya dari Lumajang. Wah, kedua narasumber kita ini Jawa tulen banget ya guys. Jawanya. Kalau aku masih sering di dalam perkuliahan ini menggunakan bahasa Jawa ya Kak, karena mayoritas teman-teman itu juga berasal dari Jawa. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Jawa itu kayak kelihatannya lebih akrab gitu loh daripada bahasa Indonesia, seperti itu Kak. Kalau aku juga masih sering pakai bahasa Jawa karena ya teman-teman juga mengerti, kebanyakan juga mengerti, dan biasanya tuh dipakai di acara-acara informal kayak ya bicara-bicara biasa gitu. Iya betul banget. Mungkin kalau kita pakai bahasa Indonesia pasti masih keceplosan gak sih? Karena kita tuh udah bawaan dari lahir pakai bahasa Jawa. Iya betul tuh Kak. Sering banget sih keceplosan. Kalau di daerahku khususnya Malang itu kebanyakan itu masih pakai bahasa daerah Kak, bahasa Jawa. Malahan untuk bahasa Indonesia itu jarang digunakan, kecuali mungkin kalau di desa itu lagi ada acara-acara yang formal, itu baru mereka itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk keseharian itu mereka tetap pakai bahasa Jawa. Apalagi gimana ya Kak, kalau di desa itu kan banyak kayak orang tua gitu kan. Nah itu Jawanya itu masih kental banget dan masih melekat. Bahkan ada yang orang tuanya itu gimana ya, bahasa Indonesia itu kurang paham malahan, jadi lebih paham pakai bahasa Jawa, seperti itu Kak. Kenapa? Kalau di rumahku biasanya di lingkungan rumahku tuh ya full bahasa Jawa sih. Mungkin yang pakai bahasa Indonesia itu kayak yang masih muda gitu, kayak yang kayak ibu-ibu muda itu biasanya tuh ke anaknya tuh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau yang tua-tua itu pasti bahasa Jawa sih. Kalau dari aku ya Kak, mungkin kalau sama-sama bahasa Jawa itu mungkin masih nyambung ya. Nah, karena juga kita satu pulau masihan. Mungkin kalau pakai bahasa dari daerah-daerah lain, mungkin kayak Madura atau Sunda gitu, mungkin aku akan bilang dulu kayak boleh nggak pakai bahasa Indonesia aja, soalnya pengen nimbrung juga. Tapi kan karena kendala bahasa itu ya Kak, jadinya ya gimana ya, jadi kayak pengen nimbrung juga, jadi biar sama-sama paham, mungkin aku akan bilang pakai bahasa Indonesia aja gitu. Apa? Sama sih, kayak kalau mereka pakai bahasa Jawa kan aku ngerti, jadi ya nimbrung aja. Tapi kalau pakai bahasa yang nggak aku ngerti, mungkin aku tanya artinya apa gitu kan. Kalau apa ya, mungkin kalau percakapannya panjang mungkin lebih ayo dong pakai bahasa Indonesia aja gitu, soalnya aku nggak ngerti gitu aja sih. Oke, kalau dari aku sendiri bangga ya Kak, karena gimana pun itu bahasa daerah itu menjadi apa ya, identitas kita gitu loh. Jadi kayak saya ini bisa dikenal itu dari sukunya suku Jawa kayak gitu Kak. Mungkin kalau di situasi yang formal, mungkin kalau saya keceplosan, nah itu baru kadang kayak malu gitu ya Kak, nggak bisa apa ya, kayak profesional bahasa Indonesia aja, Jawa tapi Jawa gitu. Tapi
sejujurnya bangga sih saya menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa. Keren. Oke, Kak Nova. Sama sih, sebenarnya kan ngapain juga malu gitu sama bahasa daerah sendiri. Itu juga apa ya, sebagai identitas kita, kayak oh kamu dari Jawa, kamu dari sini gitu. Jadi fan-fan aja sih. Menurut saya penting karena seperti kata saya sebelumnya, kalau bahasa daerah itu juga merupakan identitas kan Kak ya, bagi kita. Jadi selain menggunakan bahasa persatuan di bahasa Indonesia, kita juga perlu melestarikan bahasa daerah karena di Indonesia juga gimana ya, banyak gitu loh ras, budaya dan lain-lainnya, sehingga kita itu bisa dibedakan menurut ya dari bahasanya, budayanya, seperti itu. Kalau menurutku juga melestarikan bahasa daerah itu juga penting, karena ya kalau bukan kita ya siapa lagi yang mau melestarikan gitu. Kalau bahasa Indonesia kan ya pasti penting dong, namanya juga bahasa persatuan. Kalau bahasa asing ya penting untuk kita berkembang ke depannya gimana. Jadi menurutku tiga-tiganya itu harus sama-sama dilestarikan aja, terus kayak dipelajari aja gitu. Kalau dari aku mungkin dengan apa ya, dengan tetap ngomong, tetap pakai bahasa Jawa itu, bahasa daerah kalian sendiri tuh di dalam situasi informal tentunya, gitu aja sih. Soalnya kan kalau dari aku juga bingung ya apa yang harus aku lakuin buat melestarikan kalau nggak dimulai dari diri sendiri aja gitu. Oke, mungkin kurang lebih juga sama dengan Kak Nova. Mungkin kalau sekarang kita bisa, mungkin nantinya kalau kita udah menjadi ibu-ibu ya, mungkin kita itu bisa ngajarin ke anak kita karena budaya kita Jawa, jadi jangan meninggalkan budaya kita tersebut. Ojo lali ngelestariin bahasa daerahmu ya Rek. Jadi artinya itu Kak, jangan lupa untuk melestarikan bahasa daerah kalian ya. Wih, oke, mungkin sekian dari kami. Dadah.